Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kajian khusus ya terkait dengan fenomena membaca Al-Quran melalui mushaf pada saat sholat. Apakah itu dibolehkan ataukah tidak? Secara praktik ada beberapa praktik ya terkait dengan bagi orang yang membolehkan. Pertama, ada yang menggunakan mushaf, dibawa mushafnya, kemudian dibaca ya, digendong, kemudian lembaran-lembarannya dibuka dengan tangan. Kemudian yang kedua, ada juga dengan menggunakan HP ya, atau menggunakan Android ya, HP Android yang di dalamnya itu ada Al-Quran, kemudian dibaca melalui HP, kemudian digeser-geser ya, itu dengan jari. Kemudian yang ketiga, ada pula yang metodenya itu Qur'annya di depan kemudian dibaca ya. Dan metode-metode yang lainnya. Hadirin wa iman rahimakumullah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Bolehkah kita itu membaca Al-Qur'an melalui mushaf ya pada saat sholat, khususnya pada saat qiyam? Nah, ini perlu pembahasan yang mendalam. Salat merupakan tiang agama yang kaifiatnya itu memang sudah ditentukan berdasarkan nas yang sahih ya, dimulai daripada takbir kemudian diakhiri dengan salam, yang gerakan dan bacaannya juga khusus dan juga maksur. Artinya memang asal dalam salat ini adalah tawakuf ya gitu. Jadi asal dalam salat itu betul-betul kita itu diam ya, kecuali memang ada dalilnya dari Allah dan juga dari Rasulnya. Nah, terkait dengan salah satu kaifiat dari sholat itu adalah membaca Al-Fatihah, yang hukumnya itu adalah wajib karena termasuk daripada rukun rakaat dengan qiyam ya. Adapun membaca ayat atau surat setelah membaca Al-Fatihah itu hukumnya sunat. Nah, persoalannya adalah bagaimana membaca mushaf Al-Quran ketika dalam keadaan salat. Nah, ini ada beberapa dalil yang perlu dipahami. Pertama, bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk untuk membaca yang mudah ya. Tentu saja ini maksudnya sesuai dengan hafalan masing-masing. Sekiranya termasuk juga membaca mushaf di dalamnya, tentu akan menjadi tidak berfaedah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu. Tentu saja ini adalah berasal dari hafalan dari Al-Quran ini, dan dirikanlah sholat. Ini terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Kemudian ditegaskan juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini terkait dengan hadis orang yang jelek sholatnya ya. Qala idza qumta ilas sholati fakabbir sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Di antaranya dikutip, apabila engkau hendak sholat maka bertakbirlah, fakabir, sumakro, dan bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an ya, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Tentu saja di sini maknanya adalah sesuai dengan hafalan masing-masing, mastata'tum ya, sesuai dengan kemampuan, bukan dengan membaca mushaf. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW ketika masuk akan sholat maka menyuruh itu berazan ya. Kemudian hendaklah dijadikan imam itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Faidha hadaratis sholatu falyu'azzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Apabila telah hadir waktu sholat, maka hendaklah azan seorang di antara kamu, kemudian hendaklah jadi imam
Siapa yang layak jadi imam itu? Aksarukum Qur'anan, yang paling banyak hafal terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hadirin wa iman rahimakumullah. Nah, ini tadi ada dua alasan. Kemudian alasan yang ketiga, ketika salat kita diperintahkan untuk melihat ke tempat sujud. Nah, berikut hadisnya. Mabalu aqwamin yarfa'una absarahum ilas sama'i fi sholatihim fashtadda qawluhu fi dzalika hatta qala layan tahunna an dzalika aw la tafanna absaruhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa orang-orang mengarahkan pandangan mereka ke langit? Ya, ketika mereka sedang sholat. Nah, suara beliau semakin tinggi hingga beliau bersabda, hendaklah mereka menghentikannya atau Allah benar-benar akan menyambar penglihatan mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa secara mantuk itu larangan orang melihat ke atas, ya, ketika dalam sholat itu secara mantuk. Mafhum mukhalafahnya, ya, berarti diperintahkan lawan dari atas itu berarti ke bawah, ya. Berarti diperintahkan kita untuk melihat ke bawah. Ada hadis lain itu yang menguatkan, ya. Walaupun hadisnya ini ada inkito, ya, tapi secara makna satu sama lain itu bisa saling menguatkan, bahwa arah pandangan itu ketika sholat adalah ke tempat sujud. Nah, tentu saja kalau nantinya membaca Al-Quran, tentu arahnya bukan lagi ke tempat sujud, tapi melihat terhadap Al-Quran. Nah, tentu saja ini akan bertentangan dengan hadis tersebut. Kemudian yang keempat, membaca mushaf dan salat merupakan dua ibadah yang berbeda satu sama lain, sehingga membaca Al-Quran ketika salat itu dapat dipahami sebagai perbuatan yang di luar salat, ya. Kita membaca Al-Quran, kita salat, itu dua hal yang berbeda. Karena ketika kita membaca Al-Quran di dalam salat, itu maksudnya adalah berasal dari hafalan, bukan berasal dari bacaan dari mushaf, gitu. Karena itu dua pekerjaan yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Kemudian yang kelima, membaca mushaf bisa dikategorikan sebagai talaki mushaf sebagaimana di luar, ya, di luar salat, misalnya dalam pengajaran. Sedangkan perkataan manusia, ya, itu tidak layak dalam salat. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Inna hadis salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sungguhnya salat itu tidak dibenarkan, padanya ada obrolan manusia, ya, ada perkataan manusia. Sungguh di dalamnya itu hanya tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Tentu saja maksud membaca Al-Quran di sini adalah ketika dalam keadaan qiyam, bukan melihat kepada mushaf, tapi berdasarkan hafalan sekemampuan, ma tayassaro maka minal Quran, ya, sesuai dengan firman, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Yang keenam, membaca mushaf dengan berbagai cara, misalnya menggunakan HP, mushaf dengan cara digendong, apakah juga mungkin dengan teknologi seperti Google Glass, ya, dan lainnya. Itu juga berpotensi besar untuk membuat gerakan-gerakan yang banyak dalam sholat itu tanpa kebutuhan. Misalkan dengan membuka lembaran-lembaran, kemudian juga dengan gerakan ke depan, ya. Kalau misalkan ingin membuka halaman yang baru, misalkan Al-Qur'annya disimpan di depan, atau misalkan ketika menggendong juga menggeser-geser di HP. Nah, ini kan gerakan-gerakan yang sebetulnya bukan bagian daripada gerakan sholat dan tidak ada kebutuhan terkait dengan hal tersebut. Yang ketujuh, gerakan sholat itu sudah ditentukan, ya, dan kita disibukkan dengan gerakan-gerakan tersebut. Nah, sebaliknya berarti kita diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang gerakan-gerakan yang di luar sholat, gitu. Nah, salah satunya yang belum berdasarkan dalil, yang kami belum menemukan, ya, salah satunya adalah dengan melihat mushaf ini, kami belum menemukan dalil-dalil apakah dari Rasul, baik perkataan, perbuatan, atau perbuatan sahabat yang ditakrir Rasul. Padahal secara memungkinkan, sangat mungkin waktu itu karena sudah ada mushaf, gitu. Atau sohifah, ya, maksudnya itu bukan mushaf. Mushaf itu setelah Rasul wafat, ya. Ini sudah ada sohifah, tapi tidak ada riwayat sahabat melakukannya pada zaman Rasul tersebut. Nah,
Nah, ini gerakan-gerakan yang dibolehkan itu diantaranya hampir semuanya adalah adanya hajah ya, atau adanya kebutuhan. Misalkan Rasul itu pernah memindahkan, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, pernah memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan ya, karena posisi berjamaahnya salah. Kalau berdua, posisi makmum itu sejajar dengan imam, bukan sebelah kiri tapi di sebelah kanan. Pada posisi yang lain, Rasulullah juga pernah dalam riwayat Ibnu Huzaimah ya, dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah, itu ketika Rasul sholat berdua, ada sahabat lain yang datang, kemudian Rasul itu ke depan, maju ke depan. Nah, ini juga sama, ini juga ada perubahan gerakan ya, yang sebetulnya itu bukan bagian dari gerakan sholat, tapi kepentingannya adalah untuk sholat berjamaah, formasi sholat berjamaah. Kemudian juga Rasul juga pernah melepaskan sendal ya, kemudian meletakkan di sebelah kirinya, karena ternyata ada kotoran ya, berupa najis itu di sendal beliau itu, dan ini diberitahu oleh malaikat Jibril pada waktu itu. Kemudian juga Rasul juga pernah memerintahkan ya untuk membunuh dua yang hitam, uqtulul aswadain fis shalah, al-hayah wal aqrab. Bunuhlah dua binatang dalam sholat. Apa itu? Yaitu ular dan kalajengking. Kenapa masih dibunuh? Karena memang kedua binatang ini binatang yang berbahaya. Tentu saja secara mafhum muwafaqah ini dapat dikiaskan kepada binatang-binatang yang lain yang berbahaya ya, yang dapat memadaratkan kepada manusia ya. Ketika dalam sholat itu boleh dibunuh dan kemudian dilanjutkan sholatnya. Dan keterangan-keterangan lainnya, ini banyak ini. Rasul juga pernah membuka pintu, kemudian Rasul juga pernah menggendong cucunya. Itu semuanya tidak terlepas daripada adanya hajat, adanya kebutuhan. Ya, adanya hajat, adanya kebutuhan. Nah, kalau dikaitkan dengan membaca mushaf, nah ini tidak ada kebutuhan sebetulnya untuk membaca mushaf itu, sehingga ada gerakan-gerakan yang sebetulnya itu bukan daripada gerakan sholat. Misalkan dengan membawa HP ya, kemudian menggeser-geser, atau misalkan memindahkan halaman misalkan dengan tangan, atau misalkan begini ya sambil dipegang mushafnya. Ini kan bukan bagian dari gerakan sholat itu asalnya. Nah, dan itu tidak ada kebutuhan. Kenapa tidak ada kebutuhan? Karena tadi di dalam hadis yang pertama yang sudah diungkap sebelumnya, jadi cukup dengan hafalan mastata'tum ya, dipermudah sejauh daripada kemampuan orang tersebut. Kalau memang mampunya misalkan hanya surat Al-Fatihah saja, ya surat Al-Fatihah saja, tidak perlu memaksakan. Kalau misalkan hafalnya cuman kulhu saja ya, kemudian jadi imam tarawih, ya sudah, itu saja terus diulang-ulang ya. Ini lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Hadirin wa tulima rahimakumullah. Nah, ada dalil yang membolehkan ya, yang dijadikan dalil ini bagi yang membolehkan. Ini peta terkait dengan yang membolehkan juga ini berbeda-beda ya. Ada yang membolehkan secara mutlak, baik itu dalam sholat wajib ataupun di dalam sholat sunat. Nah, ada pula yang khusus salat sunat saja, berarti dalam salat sunat apapun ya. Ada juga yang mengkhususkan lagi, itu khusus pada salat tarawih ya, pada salat tarawih. Kemudian juga ada yang sekedar membolehkan ya. Kemudian ada juga yang memang dan pendapat-pendapat lainnya. Nah, di antara dalil-dalil yang dikemukakan di antaranya adalah hadis Aisyah ya. Bukan hadis ini, sebetulnya lebih ke asar ya. Ini saya kutip dari riwayat Imam Al-Baihaqi ya. Annaha kana ya ummuha gulamuha zakwanu fil mushafi fi Ramadan. Sesungguhnya bahwasanya Aisyah itu menjadikan imam. Siapa menjadikan imamnya itu atau mengimami? Gulamuha itu maksudnya itu dalam riwayat yang lain itu adalah abduha ya, jadi hamba sahayanya. Itu dijadikan oleh imam oleh beliau, namanya itu Zakwan. Ini seorang tabi'in ya.
fil mushaf. Nah, ini fil mushaf. Jadi membacanya itu melalui mushaf fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Nah, ini riwayat Imam Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah ya. Kemudian juga kisah ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari ya secara mu'alaq dalam Sahih Al-Bukhari. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan termasuk hadis Bukhari ya dalam Sahih Al-Bukhari, tapi beliau hanya menempatkan sebagai penjelasan tarjamah bab saja dengan mengutip asar dari Aisyah ini. Namun ada beberapa catatan terkait dengan asar tersebut. Yang pertama, lebih ditekankan lagi, asar tersebut itu bukan hadis dalam Sahih Al-Bukhari, tapi hanya sekedar tarjamah bab saja ya, dan itu pun secara mu'alaq. Mu'alaq itu berarti tidak disebutkan sanadnya ya, langsung diceritakan saja terkait dengan kejadian Zakwan menjadi imam ya bagi Aisyah ya radhiyallahu anha ya. Kemudian melalui mushaf menjadi imamnya itu. Nah, yang kedua, hadis tersebut memang perlu penelitian lebih jauh. Ini bisa dilihat di Ibnu Rajab ya, di Syarah Al-Bukhari Ibnu Rajab. Ternyata memang ada dua kalimat. Jadi ada yang memang fil mushaf ya, jadi menggunakan fil mushaf. Ada juga yang tidak menggunakan mushaf. Nah, otomatis ini kan berbeda secara fikih. Kalau tidak menggunakan mushaf, maka berarti otomatis bahwa dia itu berasalkan dari hafalan ya. Di antaranya adalah riwayat-riwayat melalui Ayyub ya. Kemudian juga ini lebih dikuatkan lagi sebetulnya, yaitu Imam Sufyan bin Uyainah ya, di sini itu kalau nggak salah itu. Nah, itu bertentangan dengan riwayat Syu'bah. Kalau Syu'bah itu beliau menyebutkan adanya fi Ramadan ya. Kemudian juga, nah ini perlu penelitian lebih jauh nih terkait dengan asar ini. Jadi seandainya memang diterima pun, maka bisa ditafsirkan takrir penerapan Aisyah ini itu sebetulnya hanya semata ijtihad beliau ya, karena tidak ada keterangan. Pertama, qarinahnya tidak ada keterangan marfu terkait dengan asar tersebut. Tidak ada misalkan kalimat minas sunnah, tidak ada kalimat misalkan sunnah ya Abil Qasim misalkan, atau amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau misalkan seperti kasus Hasan bin Sabit ya, ketika pernah ditahdir oleh Umar bin Khattab bersyairi masjid, aku pernah melakukannya di depan orang yang lebih utama darimu. Tentu saja ini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian qarinah yang kedua, tidak ada keterangan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan ataupun takrir ya. Padahal pada waktu itu sudah ada sohifah. Memang mushaf belum ada, tapi sudah ada sohifah pada waktu itu. Nah, tidak ada keterangan para sahabat yang lain itu ketika Rasul masih ada ya, padahal mereka itu mampu ya. Karena tidak mesti, misalkan ada alasan, kan mereka itu sudah hafal Al-Quran, jadi tidak perlu lagi membaca sohifah. Alasan seperti ini juga tidak bisa jadi alasan ya, gitu. Pertama, karena Rasul sudah diampuni dosanya, tapi ternyata beliau juga tetap beristighfar ya, gitu. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada, gitu. Kalau memang sunnah tentunya itu, kalau memang dipandang bahwa ini sebagai ijma sahabat, nah ini sepertinya agak berat ya, itu dengan qarinah-qarinah yang tadi, karena tidak ada keterangan para sahabat yang kemudian ditakrir oleh Rasul, padahal secara pendorongnya sudah ada apa, yaitu adanya sohifah, baik itu di dalam pelepah kurma ya, ataupun misalkan dalam media-media yang lain pada waktu itu, termasuk juga kulit kambing dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kami juga belum menemukan ya tadi para sahabat ya, ada memang riwayat dari Anas bin Malik. Lagi-lagi memang ketika kami teliti itu ada kelemahan di dalam sanadnya gitu. Nah, kemudian yang kelima, dalil-dalil yang sebelumnya dibahas, di samping tidak ada dalil hadis yang dapat disandarkan kepada Rasul, juga tidak ada keperluan untuk membaca mushaf ketika salat. Karena itu cukup dengan hafalan yang mudah saja ya. Jika tidak demikian, maka itu menjadi tidak berfaedah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah.
ada yang mesti menjadi catatan. Di antaranya adalah terkait dengan fikih Imam Al-Bukhari. Babu imamatil abdi wal maula wa kanat Aisyatu ya ummuha abduha zakwanu minal mushafi. Nah, ini menarik. Imam Bukhari itu membuat bab. Nah, ini bukan hadis Bukhari ya, tapi beliau hanya mencantumkan secara mu'alak itu dalam terjemah babnya saja. Bab tentang bolehnya menjadi imam itu hamba, atau misalkan hamba yang sudah dimerdekakan tapi menjadi maula ya bagi yang memerdekakannya. Wakanat Aisyatu, nah Aisyah ini menjadikan hambanya itu namanya Zakwan ya, itu menjadi imam bagi Aisyah, anak Arab gunung ya, Arab Baduy. Kemudian juga anak laki-laki yang belum balik. Nah, ini menarik ini. Apa yang menjadi sandaran Imam Al-Bukhari itu? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummuhum aqrohum li kitabillah. Gitu. Jadi alasannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang paling berhak ya ummuhum itu yang jadi imam itu aqrohum, yang paling banyak hafalannya li kitabillah ya, terhadap kitab Allah. Tentu saja di sini adalah berdasarkan hafalan ya, bukan berdasarkan bacaan. Nah, di sini perlu pemahaman yang lebih dalam. Nah, maksudnya itu yang digarisbawahi adalah kalimat minal mushafnya ya, itu minal mushafnya. Ketika kami teliti terkait dengan Zakwan ini, ternyata Zakwan ini bukan hanya menjadi imam itu bagi Aisyah saja ya, tapi juga kepada kaum yang lain. Padahal waktu itu posisinya juga sama, waktu itu juga masih sebagai gulam, masih sebagai hamba waktu itu. Nah, jadi jangan dianggap bahwa Zakwan ini tidak hafal Al-Quran ya, gitu. Tidak hafal Al-Quran gitu. Beliau juga hafal. Buktinya apa? Buktinya ternyata dijadikan imam juga di tempat yang lain. Nah, jadi ada iskal di sini. Jadi maksudnya minal mushaf ini apa? Karena ini akan bertentangan dengan alasan Imam Bukhari sendiri, aqra'uhum li kitabillah. Jika dipahami sebagai minal mushaf ini, baca dari mushaf ini itu secara dohir. Makanya thariqatul jam'inya salah satunya adalah dengan menjadikan bahwa minal mushaf di sini itu adalah maksudnya jadi Zakwan itu membaca Al-Quran ketika qiyam itu hafalannya berasal daripada mushaf ya, yang beliau hafal. Nah, itu menjadi catatan tersendiri terkait dengan maksud daripada terjemah bab Imam Al-Bukhari. Memang ada juga yang ini tahsis sebetulnya untuk anak kecil ya, boleh untuk pembelajaran. Tapi ternyata hal seperti ini juga ada iskal juga. Ternyata Zakwan ini orang yang hafal Al-Quran ya, dan tidak ada keperluan untuk membaca dari mushaf. Hadirin wa tuliman rahimakumullah, terakhir dengan demikian kita sampai kepada kesimpulan dengan berbagai pembahasan di atas. Menurut kami yang paling rajih itu adalah tidak boleh membaca mushaf ketika salat, baik dalam salat wajib ataupun dalam salat sunat, karena itu dapat merusak salat dan bukan bagian daripada gerakan salat. Barakallahu li wa lakum.